Ini bukan penghujatan atau penistaan, enggak. Ini cara saya menerapi orang supaya waras. Karena orang gila lah yang mempraktekkan pertama kali menuhankan Yesus. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yahweh mengajarkan kemudian bersunat. Siapa yang menentang ajaran sunat? Siapa yang mengajarkan menentang Taurat? Hah? Itu yang menentang Taurat itu dia. Yang datang kepada Paulus, itu yang menentang Taurat, yang membisikkan Paulus, yang mengaku memakai nama Yesus. Sekali lagi, ketika Anda membaca 2 Petrus 2, tolong hargai pengarang Petrus. Baca nomor 1-nya. Di tengah-tengah kamu, kamu siapa? Orang yang hidup di abad pertama. Murid Yesus. Jadi di tengah-tengah muridnya abad pertama akan muncul penyesat. Penyesatnya itu adalah yang disimpan di goa. Baca Matius 27 nomor 60. Mereka meletakkan mayat Yesus dalam kuburan baru milik Yusuf sendiri yang dibuat seperti gua. Oke, di dalam bukit batu. Kemudian mulut goa kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar. Jadi mayat Tuhan kamu itu dikuburkan di dalam goa batu. Oke? Jadi semua menggenapi. Kemudian Yesaya 14 nomor 14, kamu pelintir. Kamu tidak mau baca nomor 15-nya. Kamu malu. Jadi iblis itu dilemparkan ke alam kubur. Tuhanmu keluar dari alam kubur. 2 Petrus 2 nomor 4, iblis dilemparkan ke goa. Keluarlah Tuhanmu dari goa. Selamat menyembah iblis. Jangan sakit hati. Kau mau pelintir dalil manapun dalam Bibelmu, kami loncatan berpikirnya 100 langkah di depan daripada kamu yang gak pernah melangkah sama sekali. Ingat, berdasarkan dalil kitabmu, iblis keluar dari goa. Oke? Iblis disimpan di goa. Iblis simpan di dalam kubur. Yang keluar dari kubur Tuhan lo. Yang keluar dari goa Tuhan lo. Lo menyembah makhluk kuburan. Makhluk goa. Berarti Tuhan lo adalah, berdasarkan dalil itu adalah Halal bin Zakar. Di Wahyu 22 nomor 16, Tuhanmu mengaku bintang timur. Yesaya 14 nomor 12, bintang timur itu adalah iblis. Lengkap sudah? Lengkap kan? Nah, Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti iblis itu memakai nama Yesus. Yang keluar dari goa Yesus. Yang dibuang masuk ke dalam kubur dan keluar dari kubur Yesus. Yang datang mengaku Halal bin Zakar Yesus. Sembahanmu adalah Yesus. Di gereja kau menyembah Yesus. Berarti kau penyembah bintang timur. Sudahlah. Aduh, jangan terlalu sombong. Bahas tentang Nabi Muhammad. Gak usah. Ilmu cetek. Gak ada apa-apanya dibandingkan kami. Cuman tai gigi kucing. Menurut kau itu. Oke? Ada lagi yang mau menyembah makhluk goa? Sudah selesai ngomongnya, Juma. Udah, kau bantai itu dalilnya. Yesus dikubur di goa. Itulah dia Yesus lah. Yesus dikubur dalam goa. Dia mengajarkan. Yesus keluar dari kubur. Iblis disimpan di goa. Iblis disimpan di kubur. Itu adalah Carolina menyembah makhluk yang keluar dari goa kuburan. itu memang kebiasaan Yahudi, kebiasaan Yahudi. Memang di situ goa-goa yang masolang generasi, masolang. Hanya iblis yang mau agar manusia menyembah kepada Yesus. Ya itulah kan dia. Nabi Allah ditembak.
Baca ini. Hancur. Filipi 2:6. Iya, Baca Filipi dong. pula. Saudariku Carolina, tadi di sini Filipi ada 2 seorang berkata Kristen bahwa dia yang lupa kita akan tanya Yesus tentang itu. legitimasi Filipi itu. Ternyata Filipi itu adalah kitab yang tidak ada legitimasi, nggak ada ijazah dari Yesus. Bukan urusan bukti. Apa tuh kau bilang itu? Jangan terus banyak alasan. Nah, jangan terlalu banyak alasan. Nah, sebuah pengajaran yang tidak berasal dari Yesus tidak boleh dipercaya. Dia tidak bangkit, itu namanya sia-sia dia datang ke dunia ini. Sebuah pengajaran yang tidak berasal dari Yesus jangan dipercaya. Bangkit. Sia-sia Yesus datang ke dunia. Emang Itu ngapain kata Yesus datang ke itu dunia? kata Paulus, itu kata Paulus. Ngapain Yesus datang ke dunia ini? Kita nggak Galatia 2 nomor 21. Ku tanya kau, Yesus. Jika kau mengharapkan ada kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Hai. Bukan itu, maksudnya ngapain Yesus datang ke dunia ini? Ku tanya kau. Untuk mengajak Bani Israel menabikan dirinya. Mana aku itu? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 13 nomor 3. Filipi 2 ayat 6. Ya itu Paulus, EGP. EGP dengan Paulus, nggak mau. Aku nggak peduli dengan itu. Kau nggak mau seperti yang dikatakan Paulus. Yesus saja. Berkata satu. Yesus berkata aku dan Bapa satu. Dan Yesus berkata aku dan Bapa adalah dua. Mana ada? Yohanes 8 nomor 17-18. Kemudian Yohanes 8 nomor 29. Kamu baca juga ayat. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu Dia anak tukang kayu. Dia adalah Nabi. Oh enggak, kata siapa? Dia itu Allah. Itu menurutmu karena kamu pengikut Paulus. Kamu ingin menggantikan kemuliaan Elohim dengan makhluk yang keluar dari kubur. Nggak bisa kau gantikan kemuliaan Elohim dengan makhluk kuburan, nggak bisa. Kristus, bukan Paulus. Oh, Paulus katanya. Kamu pasti Paulus. Karena hanya Paulus yang mengajarkan Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus mengajarkan Islam. Beda. Kristen, Yesus itu mendirikan ibadah rumah Tuhan dia Oh, nggak mungkin. Rumah ibadah yang didirikan oleh Yesus adalah rumah ibadah yang kudus. Tidak muncul orang di dalamnya, orang yang tidak bersunat pemakan babi. Orang yang tidak pernah mandi junub nggak boleh masuk ke situ. Pemakan babi nggak boleh masuk ke sana. Penyembah berhala nggak boleh masuk ke situ. Makanya tidak ada orang Yahudi dengan orang Kristen satu rumah ibadah. Benar kau, benar. Sorry. Yesus berkata, dengar dulu. Yesus berkata, tidak ada satu orang pun yang dapat masuk kerajaan sorga kalau tidak dilahirkan kembali. Lalu, apa kata Tuhan? Masuk mengupayang diri. Pantasan Paulus bersalin, kau dilahirkan sama Paulus. Yesus yang berkata ini loh, bukan Paulus. Yesus, ucapan Yesus itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Tidak ada ucapannya untuk orang pirang kayak Anda. Manusia manapun, semua manusia di dunia ini. Tidak ada. Yesus menyampaikan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka telah menerimanya. Mereka siapa? Orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Mereka siapa? Yesus berkata kepada semua manusia tidak ada satu orang nenekmu pun yang dapat giper. masuk surga. Inilah kalau manusia hanya modal otak tikus. Otak yang kotor. Bacakan kau yang ini. Pernah Yesus Bacakan berkata ayatnya. kepada semua orang, nenekmu Ku bacakan giper. kau semua orang lah. Bacakan. Mana dalilnya? Mana Ini dalilnya ayatnya. semua orang? Mana? Ini ayatnya. Di mana? Tidak ada satu orang pun yang dapat masuk surga kalau tidak dilahirkan kembali. Iya. Sholat ignorasi. Bagaimana Aduh, bisa parah. masuk ke Parah. neraka ibu kami dengan Parah. lahir baru itu dengan roh. Apa roh setan? Tuhan Yesus kenal dan itu adalah anak-anak Allah. Layan orang gila juga. Orang gila dilayani habis. Aku mau- Nggak ada sini. Gila. Aku mau nanya Carolina ini. Tar dulu Carolina. Markus Diam dulu, 5, Markus Diam dulu. 5 hanya orang gila yang nyembah Yesus. Dengar dulu, Yesus yang berkata, Yesus. Baca Markus 5. Markus 5 baca. Yang menyembah Datang ke Yesus itu orang surga. gila. Kau Baca Markus 5. Tidak kau apa. ini. apa? Baca Markus 5. Orang waras itu Tunggu, menyembah kata dia, Tuhannya tidak ada orang pun yang bisa masuk Musa. surga kalau tidak dilahirkan Orang kembali gila atau dibaptis. itu Jadi barang siapa yang tidak dibaptis menyembah yang masuk dipraktekkan neraka. orang gila.
Kau yang gila. Kau yang Lah itu gila. Markus 5 yang menyembah Yesus adalah orang gila. Weh, kamu lihat mana ayatnya? Kau jangan terbuka mulut cokor itu dan tetap Markus 5 Anda baca dari nomor 1 sampai nomor 15 aja. Silakan. Jangan sampai nomor 20 nanti kamu mencret. Baca. Jangan kembali itu ya bukti. Ah, itu teori, bukan begitu maksudnya. Ayo baca. Yesus, kamu buka ayatnya. Terlahir kembali itu bersih kembali, suci kembali setelah dia bertobat, tobatan nasuha. Dengan baptis. Makanya, sekarang orang Islam itu ketika dia lahir dia bersih, suci, fitrah. Ketika dia punya maksiat, Kita ceritanya itu bersih. ketika dia punya maksiat, mereka bertobat, mereka terlahir kembali, bersih Jika itu tidak fitrah kembali. Umat Islam itu makanya disebut Idul Fitri. Idul Fitrah itu hari suci, hari kembali manusia itu suci. Itu terlahir kembali. Setiap Idul Fitri umat Islam terlahir kembali. Udah titik. Bagi Sekarang kau baca Markus 5. itu bagimu. Ya itu memang kaidah agama kami kok. Nah, coba baca Markus 5. Surga kalau sudah Markus 5 kau baca Markus 5. Ayat berapa? Nomor 1 sampai nomor 15. Baca tuh, orang gila yang nyembah Yesus itu. Baca Kisah Para Rasul 16, nomor 16 18. Orang gila yang merasulkan Paulus itu. Baca, aku tunjukkan. Kok sudah ditunjukkan dalil pun masih itu artinya kau tidak terlalu. Markus 5 kuclok ribo. Dari 1 sampai 15 tuyul. Banyak kali kau tuyul, kau gundrul. Kau minta dalil. Kau gundrul. Bercanda kok emosi. Tuyul itu tukang sayur. Bacanya itu. Ya makanya kami ini orang belajar. Kami bukan jemaat kayak kalian. Kami ini orang belajar. Kami selami semua itu Bible. Saya ajari kau cuma, saya ajari kau. Baca. Baca. Yesus menyembuhkan orang yang kemasukan roh jahat. Kemudian Yesus dan pengikutnya sampai di seberang Danau Galilea di daerah Gerasa. Begitu Yesus turun dari perahu, ia didatangi seorang laki-laki yang keluar dari goa kuburan. Dan tinggal di kuburan. Ia sudah tidak dapat diikat lagi walaupun dengan rantai. Sering kaki dan tangannya dibelenggu. Tapi selalu rantai-rantai itu terputusnya. Dan besi pada kakinya dipatahkannya. Ia begitu kuat sehingga ia tidak seorang pun dapat menahannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan melukai badannya dengan batu. Ketika dari jauh ia melihat Yesus datang, ia berlari lalu bersujud di hadapan Yesus dengan suara yang nyaring dan keras berteriak, Yesus Allah yang Maha Tinggi. Apakan saya ini? Takut dia. Ya di situ Yesus dihukum ya, hukum. Datang menyembah Yesus kan? Iya, iblis juga takut pada Yesus Pak. Suara yang menyembah. Orang kerasukan iblis itu menyembah. Apa kata ini? Demi Allah yang demi Allah, saya mohon jangan menyiksa saya. Iblis pada Yesus jangan menyiksa dia. Dia disiksa. Terus? Iblis itu tak menyiksa. Kemudian demi Allah saya mohon jangan siksa saya. Orang itu berkata begitu sebab Yesus berkata kepadanya, roh jahat keluar dari orang. Keluar roh jahatnya. Keluar. Lalu Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Iblis menjawab, Carolina. Iblis menjawab, orang itu menjawab namanya Legion. Sebab kami ini banyak sekali. Berulang kali ia meminta dengan sangat supaya Yesus jangan menyuruh roh-roh jahat ini keluar dari daerah itu. Tempat itu ada banyak sekali babi yang sedang mencari makan dan di lereng bukit. Roh-roh jahat yang memohon pada Yesus, suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Masuk ke dalam babi. Dan dari sama Carolina. masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu lari dan terjun dari pinggir jurang dan ke dalam danau laut tenggelam. Semuanya ada kira-kira 2.000 babi. Terus apa yang kamu tahu? Mana itu? Nomor sampai 15. Sampai 15. Penjaga babi itu lari dan menyingkir
menyiarkan kabar itu. Kali dia baca Bible dia. Lalu Sesak nafas dia. melihat apa yang telah terjadi. Mereka Hmm. Yesus lalu melihat orang yang tadi kerasukan kemasukan roh jahat itu sedang di situ. Iya, sudah berpakaian dan pikirannya juga sudah waras. Pikirannya sudah waras. Ya, maka mereka menjadi pengikut. Ketika orang itu sudah waras dan melihat Yesus, masih menyembah nggak? Dia masih menyembah. Mana dalilnya? Ayo. Orang-orang yang dengar sampai habis ya. Waras, maka mereka semua menjadi takut. Orang-orang yang melihat itu takut ya. Orang-orang yang telah menyaksikan diri yang pengaruh itu, babi-babi. Lalu dari itu meminta supaya Yesus ini kemarin Yesus karena dia menghancurkan babi-babinya yang sudah mati ya. Yesus naik ke dalam perahu tadi. Udah itu di situ orang jahat itu. Mana kerasukan orang kerasukan itu menyembah Yesus mana? Di sini intinya iblis kan di situ dia masih ke dalam roh. Ketika orang itu masih ada iblis di dalam dirinya, dia berlari menyembah Yesus. Manusianya itu iblis saja takut dihukum. Karena gantian. Ketika Bisa dihukum. orang tersebut di dalam dirinya masih ada roh jahat alias iblis, dia berlari menuhankan menyembah Yesus. Ketika roh jahatnya sudah keluar dari tubuhnya, tidak lagi menyembah Yesus. Masolang generasi. Makanya orang-orang yang menyembah Yesus itu diusir. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Dan takut pada Yesus. Sementara kamu tidak takut pada Yesus. Tidak ada dalilnya harus takut kepada Yesus. Gak ada dalilnya. Iblis itu yang takut pada Yesus. Iblis itu ketika masuk ke dalam tubuh seseorang, maka iblis ini mengantarkan orang itu menuhankan Yesus. Karena iblis itu mengenal Yesus, bro. Iblis itu juga mengenal Yesus. Makanya. Nah, berarti kan iblis saja mengenal Yesus. Makanya kalau ada orang yang kerasukan iblis, dengar. Kalau ada orang kerasukan iblis, iblisnya mengantarkannya menyembah kepada siapa? Itu iblis itu takut dihukum Tuhan itu tadi dia. Kalau ada orang kerasukan iblis, orang itu diantar oleh iblis itu menyembah kepada siapa? Tidak, itu tidak bergantung kepada manusianya. Manusianya tidak sadar. Masalah generasi. Manusia namanya setan, bro. Hancur Carolina, hancur. Manusianya tidak sadar. Saya ulang lagi. Kalau orang itu kerasukan iblis, iblisnya menghantarkan orang itu menyembah kepada siapa? Gini, ketiga ada iblis dalam tubuhnya, manusianya tidak sadar lah. Kalau dia sadar bukan gila namanya. Kalau dia sadar, berarti dia tidak menyembah Yesus lagi. Manusia itu dia tidak tahu apa-apa. Kalau dia sudah sadar, baca nomor 15-nya. Nomor 15-nya baca. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Ketika dia sudah waras, dia tidak menyembah Yesus lagi. Ini iblisnya memang di manusia. Manusia memang sadar lah. Namanya manusia tidak sadar. Dia ketika itu dalil. Artinya bahwa Yesus itu Allah. Makanya setelah dia waras, dia tidak menyembah Yesus lagi setelah dia waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia memperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau.
Orang itu pun pergi dan Nah, mulai itu memberitakan di Yesus. daerah. Enggak, dia enggak jadi pengikut. Dia malah pergi ke rumahnya. Dia Orang mengikut Yesus, Yesus Orang nggak itu boleh. pun, Gimana sih orang kau? itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah di Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bagus kan? Nah, bagus. Si negatifnya. Nah, sekarang ada enggak Ini kemudian negatif, orang, kamu rendah dari bis. dengar, ada enggak kemudian orang itu masih menyembah Yesus ketika dia sudah waras? Dia mengikut Yesus. Masalah generasi. Saya tidak tanya mengikut. Yesus. Dia bukan mengikut, menyembah. Yang saya tanya menyembah. Nah, iblis itu menyembah dihukum, bro. Nah, Yesus. Berarti iblis ketika dia takut dihukum, dia merasuki manusia sehingga manusia itu menyembah kepada siapa? Tunggu dulu. Berarti iblis itu takut dihukum. Itu berarti dia Tuhan menunjukkan Yesus Tuhan. Kecil-kecilnya. Ya, menunjukkan bahwa Yesus Tuhan hanya Tuhan. Ketika iblis itu takut kepada Yesus, lalu kemudian iblis itu merasuki manusia, manusianya diantarkan oleh iblis ini menyembah kepada siapa? Orang yang kerasukan iblis itu menyembah kepada siapa? Yesus. Betul, berarti Tuhan yang bisa. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, akulah anak Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Mesiasnya mengakui Yesus, iblisnya itu mengakui Yesus ini adalah iblisnya mengenal Yesus. Siapa Yesus? Iya. Jelas. Berarti dia Tuhan. Iblisnya mengakui Yesus ini sebagai Mesias. Sekarang terbukti apa yang tertuang di dalam Markus 5, orang gila yang kerasukan setan menyembah siapa? Yesus. Yesus. Setelah dia waras, apakah dia masih menyembah Yesus? Tidak, dia udah pergi. Tidak. Dia setelah waras, dia sadar setelah waras menjadi pengikut. Nah, setelah waras dia tahu Yesus bukan Tuhan. Nah, dia mau mengikuti Yesus, bukan mau menyembah Yesus. Tapi Yesus mengatakan, ada yang nggak ngerti gimana coba ini. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Kamu itu sudah disesatkan, makanya kamu itu menyembah Yesus. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda tidak disesatkan, siapa yang mengajarkan kalian ke gereja hari Minggu menyembah Yesus? Kalau kalian tidak disesatkan, siapa? Kami berkumpul dengan seiman. Kami disuruh berkumpul. Iya, siapa? Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Yesus berkata. Di mana? Orang berkumpul maka Tuhan. Di mana perintahnya ke gereja hari Minggu itu? Di mana perintahnya? Di mana perintahnya hari Minggu? Itu kan hari Sabat. Mana Minggu Sabat? Hari kebenaran Yesus. Mana ada Minggu Sabat? Hari kebangkitan Yesus. Kami parakang, asal ngomong. Yesus. Kalau orang gila itu nyambung nggak kalau kita ajak diskusi? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Inilah saudara Carolina. Masa dikatakan Minggu hari Sabat? Hari Minggu disebut Sabat. Bagi kami, Minggu itu Sabat. Di situ kami berhenti. Itu Minggu Sabat itu bahasa apa kau pakai pendekatannya? Karena kebangkitan Tuhan Yesus di situ dan kami enggak, saya tanya. Kamu katakan hari Minggu itu hari Sabat itu kau menggunakan pendekatan bahasa apa? Bahasa orang gila. Iya, itulah makanya aku bilang. Kau yang gila, Adi. Kurang dalam bahasa Yunani, Senin itu Delphera. Kemudian Selasa itu Triti. Hari Rabu itu Tetarti. Hari Kamis itu Femti, hari Jumat itu Paraskevi, hari Sabtu itu Sapato, hari Minggu itu Kiriaki,
Nah, kamu menggunakan pendekatan bahasa apa sampai kau mengatakan Sabat itu Minggu? Bagi kami Sabat itu hari Gila, pemberian. berarti kau gila berarti. Kami hari Minggu. Berarti kau gila. Dia pakai pendekatan kamu seligion. Kamu seligion, betul. Zaman dulu Sabat itu adalah Sabtu di kami. Iya, Hari memang. Minggu karena kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah yang dinubuatkan Yesus. Bahwa iblis itu mengganti hari, mengganti hukum. Tidak Hari-hari ada raja digantinya. Itulah iblis kata Yesus. Yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Tertulis di Daniel 7 nomor 25 dan Daniel 31 nomor 11. Iblis itu menggantikan hari-hari raya dan juga hewan-hewan kurban. Itulah kalian. Hewan kurban kalian ganti jadi manusia kurban. Hari Sabat kau ganti menjadi hari Kiriaki, penyembah dewa. Gitu. Ini bukan penghujatan atau penistaan, enggak. Ini cara saya menerapi orang supaya waras. Karena orang gila lah yang mempraktekkan pertama kali menuhankan Yesus. Ibunya Yesus Maria tidak gila, makanya dia tidak nyembah anaknya. Yohanes sepupu sekalinya tidak gila, makanya dia tidak menyembah Yesus. yang gila. Elizabeth tantenya dan Zakaria pamannya tidak gila, makanya tidak menyembah Yesus. Yusuf bapak tirinya tidak gila, makanya tidak menyembah Yesus. Padahal mereka orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang yang paling terdekat dari Yesus. Tapi karena mereka waras, mereka tidak menuhankan Yesus. Kalian yang tidak mengenal Yesus, karena kalian tidak, makanya kalian menyembah Yesus. Sama seperti yang ada di Markus 5. Makanya tidak ada mujizat di sana. Mereka tidak percaya pada Yesus di sana. Sudah ibunya itu tidak ada mujizat yang didapatnya. Orang-orang yang diusir Yesus itu adalah orang yang bisa bermujizat. Bukankah kami ketika hidup di dunia bermujizat pakai namamu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Saat itulah aku Yesus berterus terang Setiap kepada orang mereka tidak percaya Kristen. akan mendapat mujizat. Kristen. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Semua adalah pembuat kejahatan. Kristen situ, kau itu. Karena hanya orang Kristen yang bermujizat bernubuat pakai nama Yesus. Kristen situ, kau tambah-tambah. Karena hanya orang Kristen yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus. Saya ulang dalilnya. Pada hari itulah saya akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku, wahai Kristen. Engkau semua adalah pembuat kejahatan, wahai Kristen. Aku tidak mengenal engkau, wahai Kristen. Itu fakta, itu real. Hanya orang Kristen yang bermujizat pakai nama Yesus. Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, Yahudi tidak, Islam tidak, hanya Kristen yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus. Berarti yang diusir hanyalah Carolina Kristen. Itu fakta, saudariku. Congor kau. Jadi sebelum Anda kemudian disebut penjahat Itu ayatnya oleh Yesus, maka segeralah menggunakan akal sehat. Karena orang yang pertama mempraktekkan menyembah Yesus bukan orang Buddha, bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan Advent, bukan Saksi Yehova, bukan juga kemudian orang Pantekosta, tapi orang yang pertama mempraktekkan menyembah Yesus adalah orang gila. Markus 5 sudah dibaca. Kau yang baca tadi. Kau baca dulu. Elizabeth menyembah Yesus. Yesus dibilang Tuhan. Elizabeth ketika dia dalam kandungan. Kau baca ayatnya. Kau baca ayatnya. Tidak, mana? Kita baca. Silakan tunjukkan. Kita baca. Di mana Elizabeth? Di mana Elizabeth menyembah Yesus? Ya, tunggu ya. Siapa aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku katanya. Ya, yang berbahagia Tete yang kau isap. Betul. Tetek mamamu. Ya, begitu tertulis. Oke, begitu tertulis. Mana sih orang ini? Tetek mamamu itu. Iya. Dalilnya begitu. Mana tetek mamamu situ di mana? Alamak. Mana ya tetek mamamu? Kok begitu pula cara bicaranya? Kan dalilnya begitu, Mbak. Mana ayatnya? Tetek mamamu situ. Loh,
Tetek Kalau ada mamamu itu, dalilnya gimana? kalau kau punya orang tua, Gimana sih kok dia emosi? Kan dalilnya ada kayak begitu. bilang dari mana dalilnya mana? Mana dalilnya tetek mamamu? Loh, Mana? itu tadi dalil yang kau baca tentang Elizabeth itu rangkaiannya dengan dia ucapan berbahagialah Tete yang kau isap. Tidak ada gitu lah yang satu bilang. Alamak. Halo. Aku baca ayatnya. Mana dalilnya? Tunggu. Cepatlah. Cepatlah, teteknya mana? Ini tetek mamamu ambil. Kok mamaku pulang? Iya, otakmu nggak ada. Lukas 11 itu, cepatlah. Tunggu. Cepat. Mana teteknya? Cari tetek mamamu. Yang punya tetek kan kau. Ada aja ini. Mamamu pun juga punya, mamamu pun punya. Tapi tak ada dibahas di situ. Anak perempuanmu pun punya. Ya, tapi kan tidak membahas itu. Membahas itu kau tadi. Elizabeth katanya kan. Ini lagi dicari ayatnya. Ya makanya tetek kok dicari kan adanya di situ. Ini kan punya mamamu. Punya ibu sih ada. Kan di situ. Di mamamu ambil. Di Lukas 11 apa pula? Apa itu saya? Makanya jangan cuma ngurusin tete melulu. Udah ada aja ini. Jangan kau. Tetek mamamu itulah. Aku pula yang dibilangnya. Lukas sudah saya berapa? Itu tuh di atas. Dia yang bawa kok. Aku pula yang dimintanya. Ini orang ini. Cari ayat tadi dulu. Bukan tetenya Elizabeth. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Siapa? Yang cari menyembah Tuhan itu Yesus itu Elizabeth. Siapa aku ini kebutuhanku mendatangi aku kan Elizabeth mengaku Yesus Tuhan itu loh pertama kali Yesus Itu dan tete itu dibaca. Ini apa bacanya ini? Itu dibaca. Ini apa bacanya nih? Bacakan Bang. Burem. Burung. Tuh. Dan tete yang kau hisap gitu ya. Mana? Iya. Ntar lu aku kecilin dulu. Tuh. Ya, kalau mau semua kecil ya. Habis sih gua. Ini bagus. Kenapa pula teteknya orang dibahas? Udah lah itu. Ini, Jadi saya baca ya. ini memang ada anehnya ini. Saya baca aja. bilang siapa yang memenuhi Yesus? Saya baca dulu. Kau bilang apa tadi jangan kau ngomong. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Nah, Itu kenapa 11 merasa teteknya? Kenapa teteknya Carolina dia merasa? Itu kan dalil. Tidak ada ayat itu. Tidak ada di ayat itu. Loh, kok ditambah-tambahin? Gimana sih? Maunya teteknya yang dibahas di situ ada aja orang ini. Diam kau. Nah itu kan dalil. Ngapain kau bawa punyamu? Itu kan ada dalilnya. Kan itu gedein kan itu. Bagus kan itu. Di sini intinya bahwa Yesus itu dipanggil Tuhan oleh Elizabeth itu yang pertama kali itu intinya. Masa Tuhan netek gimana sih cerita yang Bu Carolina ini? Masa Tuhan netek? Astaga. Coba Nah, itu diakui. Tadi marah. apa? Tapi kau masuk ke budak kotor. Tuh Lah, bahasa seperti itu memang. bahasa kotor. Di situ lagi bahas ayat itu pegang apa? Ayo. Tangan kirimu itu pegang apa? Ngapa kau? Ketiga. Apa tangan kirimu itu? Tangan kirimu itu ngapain? Tangan Bahas Oke. orang diam. baca dalil. Di sini enggak ada otakmu itu memang beragama tapi kotor kayak Baca dalil tangan kirimu itu ngapain? Kau tak kau tuh ini di sini anak kecil loh anak aku sini. Tangan kirimu itu. Astagfirullah. Carolina tangan kirimu. Ngapain tangan Ini. kirimu itu? Yesus memanggil Coba Yesus Tuhan itu pertama kali. Yesus dia yang Carolina yang kadang-kadang nih emang. Lukas 11:27 Carolina. Lukas 11:27. Lukas itu dibaca. tiga. Lukas Nah, situ. 3. Jangan lama-lama kan itu. KPL. 1 ayat 43. Siapakah aku ini hingga ibu Tuhanku mendatangi aku katanya. Lukas 1 ayat 43. Nah, ibu Tuhan. Nanti Tuhannya itu netek ke ibunya kan? Nah, Betul berarti nggak? Yesus Tuhan. Jadi kau jangan congor, jangan kau bilang orang gila itu yang memanggil Yesus Tuhan.
Elizabeth itu memang Tuhan. Berarti nanti ini ibu Tuhan nanti ini diisap kan sama anaknya. Tadi apa? Kau bilang tadi apa? Kau bilang tadi pertama kali mau Yesus Tuhan itu siapa? Orang gila. Kau congor kan ini Elizabeth. Carolina, saudariku, apakah Elizabeth berlari menemui Maria dan sujud menyembah Maria? Dia cuma mengatakan kurios Tuhan kok di situ. Dia Tuhanku, ibu Tuhanku. Ibu Tuhan. Bukan kok Ibu ini. Tuhan. Ibu Tuhan. Ibu Tuhanku. Ibu Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan nete. Kalau Tuhan nete itu masuk akal. Karena kau ajarkan bodoh, ajaran sesat kau. Yang mana yang nete? Tuhan atau Tuhan? Yesus Kristus itulah sesat. Siapa yang tidak menerima Yesus Kristus itu sesat. Yang mana yang nete? Tuhan atau Tuhan? Udah turunilah. Yesus itu Tuhan. Barang siapa yang tidak menerima Masa Yesus Tuhan nete? Gimana sih ada aja ini? Bikin rusak suasana itu. Tuhan itu masuk akal. Gitu loh. Lagi pula Elizabeth di situ nggak menyembah Yesus. Berbeda dengan Markus 5, orang kerasukan setan menyembah Yesus. Ada-ada aja. Ayo Laskar, setelah menyimak Laskar, apa yang mau disampaikan? Iya Bang Andi, selamat sore Bang, makasih Bang. Iya saya Apa komentarnya? tentang penjelasan Bang Juma masuk akal tadi, masih nyimak terus Bang. Masihkah Anda menganggap Yesus Tuhan? Sampai sekarang masih Bang, masih belajar Bang. Makanya Bang Handi yang saya mau tanyakan ini, apakah Yesus Kristus itu sama dengan Nabi Isa yang mereka abang imani Bang? Apakah sama? Kalau sama, di mana persamaannya Bang? Izin Bang. Ya, jadi sebenarnya gini. Nabi Isa itu tokoh sentral ketika berbicara mengenai Yesus dan Isa. Bukan Yesus yang tokoh sentral, tapi Isa. Kenapa Isa yang tokoh sentral, yang sebenarnya adalah yang sesungguhnya? Karena satu, ketika Tuhan mengutus sosok Nabi di tengah kaumnya Bani Israel, sudah pasti tidak menggunakan nama orang Yunani, tapi menggunakan nama orang Timur Tengah. Apa itu? Seperti Yishmael di Arab menjadi Ismail, Ishak menjadi Ishak. Ya. Lalu kemudian Yesua menjadi Isa. Jadi sebenarnya yang diceritakan di Bible ini adalah Nabi Isa, tapi dibengkokkan sehingga Al-Quran datang meluruskan kembali. Makanya tadi kalau saudara nyimak, apa yang Tuhan bahasakan kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Petrus, dan seterusnya. Apa legitimasi Tuhan kepada mereka penulis-penulis ini? Ternyata nggak ada. Tapi Nabi Muhammad legitimasinya jelas. Maka yang sedang dibicarakan ini adalah tokoh bernama Isa atau Yesua. Kenapa berubah menjadi Isaus? Karena itu diceritakan kepada orang-orang Roma dan Yunani yang menjadi penutur bahasa Yunani Koine. Artinya bahwa tokoh yang sedang dibahas buku Kristen ini itu adalah Nabi Isa. Dan jejak sejarah itu tidak bisa dihapus. Begitu juga ketika masuk ke Indonesia Kristen pertama kali, tidak menyebutnya Yesus, tapi Isa Al-Masih. Makanya masih ada berdiri gereja-gereja Isa Al-Masih. Bukan gereja Yesus, tapi Isa. Itu fakta. Jadi yang sedang dibahas itu adalah Nabi Isa. Maka Al-Quran datang sebagai hak jawab terhadap semua ajaran-ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan terdahulu. Maka Al-Quran lah yang menjadi patron. Kenapa kemudian kita selalu berdiskusi Islam Kristen? Karena Nabi Isa dibengkokkan kisahnya. Nabi Isa kemudian dibengkokkan risalahnya. Dibengkokkan misi kedatangannya. Yang tadinya datang hanya untuk Bani Israel,
dibengkokkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Yang tadinya untuk datang menyampaikan firman Tuhan, sekarang dibengkokkan datang untuk menyampaikan karangan Lukas, Markus, Matius, Paulus, and the gang. Jadi sesungguhnya Bible itu membahas Nabi Isa, membahas Siti Maryam. Yang mereka sebut Maria dan yang mereka sebut Yesus. Yesus itu juga nanti di Indonesia. Setelah mereka ketahuan menggunakan kata Isa Al-Masih, maka mereka menggantinya menjadi Yesus. Nah, begitu saudaraku. Jadi kalau Anda bertanya apakah sama, Isa alaihi salam satu-satunya manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, yang ajarannya dibengkokkan, bukan cuman ajarannya tapi juga namanya dibengkokkan. Makanya apa yang dikatakan, aku tidak mengenal kalian. Itu ucapan beliau. Nah, sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika diceritakan dalam Al-Quranul Karim, ruang lingkup pengajarannya itu hanya tertuju kepada satu kaum saja, yaitu Bani Israel. Dan kedatangannya sebagai pertanda kepada mereka, mukjizat kepada mereka, untuk mengajarkan kepada mereka menuju kepada jalan yang benar. Apa itu? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Tidak ada itu Isa itu adalah Allah itu sendiri, itu nggak ada. Tidak ada itu Isa, itu berat bang. Ada nggak Yesus mengaku Bapa? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan untuk bangsa lain di luar Israel? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan tentang buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengusir kemudian orang-orang yang mendudukkan perkara kepercayaannya di luar ajaran Yesus? Ada. Adakah Nabi Isa di akhir zaman akan turun menjadi hakim bagi mereka? Ada. Adakah Yesus pernah berkata bahwa dia akan menjadi hakim dan penghakimannya itu berdasarkan firman yang diterima dari Tuhannya? Ada. Yohanes 12 nomor 48. Jelas itu. Jadi sebenarnya yang dibahas di gereja-gereja ini itu adalah Nabiku Isa alaihissalam. Nabiku Isa alaihissalam lah yang dibahas gereja-gereja ini. Yang dituliskan oleh penulis Bible ini adalah kisah-kisah Nabiku, Nabi Isa alaihissalam, yang dikisahkan oleh orang-orang yang tidak kita kenal, yang kemudian mereka disebut sebagai pelaku firman. Untung saja pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan kembali mengutus seorang Nabi yang menyampaikan kebenaran, baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga kami umat Islam ini tidak menjadi Kristen, melainkan menjadi ikut Nabi Muhammad untuk meluruskan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dibengkokkan kemudian orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang zalim. Nah itu saudaraku, makanya saya katakan kepada saudaraku ini, rutinitas ritual yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu tidak berkesesuaian dengan rutinitas ritual yang dilakukan oleh Yesus, apatah lagi Nabi Isa. Begitu. Halo. Ya, halo. Pak Nenggolan. Ya. Nenggolan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan Alkitab itu tidak bisa dibantah dan dipungkiri. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Suruh dulu si Juma yang bacanya. Iya. Aku baca ya. Saya yang baca. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, yang memasukkan pengajaran sesat, yang membinasakan, yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian akan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Itulah si Juma, guru palsu yang sekarang. Saya bantah. Okay? Saya bantah. Jadi, sekarang pertanyaannya muncul. Itu Sabar Ibu. Sama Ibu, dengan sabar, nabi palsu sabar. dengan guru palsu Juma. Ya, Melintir ya, ayat gantian. Alkitab. Sabar. Sabar Ibu, Gantian. sabar. Di situ Itulah dikatakan bahwa perbuatan guru palsu. Siapa yang menyangkal penebusan dosa,
guru Nggak ada penebusan dosa di situ, nggak ada penebusan dosa. Baca terkait dengan Petrus 2 nomor 2 ini tentang penebus itu, baca Yesaya 63 nomor 9. Bukan penebusan maksudnya yang disalib itu, bukan. Yang dimaksud penebus di situ adalah dia yang mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menebus bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Belajar lagi, jangan kau masukkan pengajaran sesat ke dalam ajaran nabi-nabi. Jadi yang dimaksud 2 Petrus ini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu, di antara Bani Israel, akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran yang membinasakan itu yang mana? Roma, Galatia, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, dan seterusnya. Ini pengajaran-pengajaran palsu yang dimasukkan ke dalam pengajaran Nabi Isa. Pada saat Nabi Isa mengajar, Yesus mengajar, tidak ada buku-buku ajaran-ajaran palsu itu, nggak ada. Nggak ada di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, ibadah minggu itu nggak ada. Belakangan baru dimasukkan. Tidak ada di tengah-tengah Bani Israel, kaumnya Yesus itu makan babi, itu nggak ada. Tidak ada di ajaran Yesus dan Bani Israel itu tidak sunat. Natalan, itu nggak ada. Semua itu dimasukkan oleh pengajar-pengajar palsu masuk ke dalam pengajaran Bani Israel. Mereka menggabungkan pengajaran-pengajaran palsu masuk ke dalam kitabnya Yahudi, sehingga mereka mengatakan ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Apa buktinya? Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru nih. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian baruku? Yaitu aku akan menaruh firmanku, hukum Torah itu ke dalam batin setiap mereka. Perjanjian baru toh? Tuhan mengatakan perjanjian baru kan? Taurat perjanjian baru kan? Perjanjian baru bagi Israel dan bagi Yehuda. Iya kan? Dalilnya ada kan? Ada, tertulis kan? Tertulis. Wa antum syuhada. Kau menyaksikan itu. Kau menyaksikan itu. Tertulis, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Perjanjian baru. Sekarang muncul pengajar-pengajar palsu mengatakan Taurat yang adalah perjanjian baru itu menjadi perjanjian lama. Itu siapa, Dek? Kristen laknatullah alaih. Itu fakta, itu real. Nabi Muhammad tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam Torah. Nabi Muhammad tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam Injil. Nabi Muhammad dengan Al-Quran berdiri sendiri tanpa mencampur adukkan masuk ke dalam kitab Yahudi. Yang memasukkan ajaran Roma, yang memasukkan ajaran Yunani, yang memasukkan ajaran Vatikan dan seterusnya masuk ke dalam pengajaran para nabi hanya orang-orang Kristen. Dari mana Roma ini? Dari mana Galatia ini? Dari mana Efesus ini? Dari mana buku Lukas ini? Dari mana kitab perjanjian baru ini? Kok bisa masuk ke dalam firman Tuhan punya Yahudi? Siapa yang memasukkan itu? Kok bisa bergabung di kitabnya orang Yahudi? Bukankah di dalam Ulangan 4 dikatakan aturan-aturan, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang aku berikan kepada Musa kau harus pegang. Jangan kau menambahi, jangan kamu mengurangi. Habis itu datang pengajar palsu, ditambahi buku Roma, ditambahi buku Galatia, ditambahi, habis itu dikurangi. Apa dikurangi? Kolose 2, Efesus 2, semua, Galatia 2, Galatia 5, semua dihapuskan, dikurangi hukum Torah itu, dihapuskan, dikurangi, habis itu ditambahi 13 buku, surat-surat kepompong, entah dari mana asal usulnya. Al-Quran, apakah memasukkan dirinya ke dalam kitabnya Yahudi? No, sorry,
Jadi kata Yesus, jangan kau melihat sesumber di saudaramu sendiri. Kau melihat kuman di seberang lautan, tetapi bom-bom masuk keluar, masuk di matamu kau tidak nampak. Jadi yang memasukkan ajaran palsu ke dalam ajaran Yahudi, ya Kristen, siapa lagi sih? Itu ya teman-teman, silakan. Masih bisa bicara? Masih kuat? Tidak gemetaran? Tidak pingsan? Tidak lunglai? Kitabnya Nabi Musa, kitabnya nabi-nabi Yahudi itu disebut kitab anak. Kok muncul kitab Roma? Nabi palsu dan guru palsu adalah Juma. 2 Petrus 2:1 sampai 3. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan, yang menyangkal penguasa yang telah menebus. Siapa menyangkal? Ya Yesus. Siapa menyangkal penebusan? Juma dan kawan-kawannya. Dibilangnya, ku baca ya. Saya baca ulang-ulang. Saya baca. Yesaya 63. Bahwa Saya baca. pada akhir zaman akan tampil pengejek. Ejekan orang-orang Dia mengejek Tuhannya sendiri, kita yang gitu dah. nafsumu yang tinggi, merasa paling benar, padahal kau adalah saya enggak merasa guru paling benar, palsu tapi yang kebenaran sama itu dengan pasti benar. Nabi palsu. Kebenaran itu Nabi pasti palsu benar. itu akan diapain nantinya? Yang hak itu hak, yang batil Dilemparkan pasti ke batil. lautan api, yaitu Wahyu 20:20. Baca Juma. Semua Alkitab Itu sudah pengajaran ada di yang situ. sudah Juma dan itu kawan-kawannya. pengajaran yang Itulah itu menjadi Juma. materi penambahan. Kitab Wahyu itu tidak masuk dalam kategori firman Tidak Tuhan, tapi boleh ditambahi. diri lagi. Ayat Alkitab jelas. Oke, Alkitab jelas mengatakan Oke. guru palsu dan nabi palsu. Oke. Taulah guru palsunya itu. Ibu boleh terangkan kepada saya Guru sejak palsu kapan nggak usah didengarkan. Ibu Kerjanya tolong hanya terangkan. mengejek dengan hawa Tolong nafsunya. terangkan kepada saya 2 Petrus sejak 3:3 jelas Alkitab menubuatkan itu. Sejak kapan kitab Anda itu perjanjian baru disebut Alkitab atau disebut firman Tuhan oleh orang-orang Yahudi? Silakan. Sejak kapan kitab Anda perjanjian baru itu masuk ke sinagoge? Kamu dan menyangkal penebusan kan? Menyangkal Penebusan- kan? penebusan Kau yang mengejek kan? penebusan yang dimaksud di situ. itu menurut hawa nafsunya. Itu baca 2 Petrus 3:3. Penebusan yang dimaksud di situ adalah Yesaya 63. Akulah yang menjadi penebusmu. 2 Petrus 3 ayat 2 Petrus 2:1 sampai 3. Nah, biar ku bacakan sekali lagi ya. Dengarkan Juma ya, korek kupingmu. Ya, silakan. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan kau Juma, yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian akan mendatangkan kebinasaan kebinasaan bagi dirimu Juma. Teruskanlah itu. Biar Saya mau binasa tanya, kau. yang memasukkan pengajaran palsu itu siapa? Iya kan kau masukkan tadi, kau bilang semua Al-Quran Nabi tidak Yesus dimasukkan itu ke Nabi dalam Isa kitabnya yang Yahudi. diganti-ganti. Allah ampun. Sekarang yang memasukkan kitabnya Kristen ke dalam kitabnya Yahudi itu siapa? Tadi memasukkan ajaran-ajaran palsu, bukan? Apa tadi yang kau karang itu? Apa tadi pengejek-ejekanmu sama Mas Juma, Elizabeth itu kau bilang netek-netek. Ya. Apa tadi? Sebentar, Itu saya pengejek. Nah, baca 2 Petrus Itu kitabmu yang 3:3. mengatakan itu. Bahwa pada Mas hari Juma, zaman Mas Juma. akhir akan Cuma tampil sebentar. pengejek-pengejek. Biar saya ajarin ibu ini, biar saya kasih paham ibu ini, saya ajarin dia. Jadi bu begini. Kristen kan? Sorges. Ya, saya Kristen. Saya Kristen. Ya. Jadi begini bu, ya. Saya Kristen. Saya ingatkan sama ibu, kita jangan berkecil hati kalau kitab itu dibilang bukan Alkitab, karena pemahaman kita dengan mereka berbeda, gitu. Coba saudara terangkan kepada saya dari mana Anda. Sebentar, Mas Juma.
Langsung aja. Saya Kalau mau apain ibu ini dulu supaya dia tenang. Jadi begini kalau Anda Bu, mau mengajar di gereja, ya. jangan di sini lah. Sebentar. Jadi Kata begini Alkitab Bu, itu ya. Anda curi dari mana, Bang? Kejadian itu kan cerita, ya kan? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu bagi mereka, itu bukan kitab, bukan Alkitab, itu bagi mereka. Kata Alkitab aja Anda rampok dari kami kok. Tidak ada kebenaran. Dari lisan kalian itu nggak ada kebenaran. Nah, Bilang. kebenaran udah kan cuma Tidak ada kebenaran. Dari mulut kalian itu nggak ada bukan kebenaran. Cuma, jadi jangan Dari mulut pelintir kalian lagi. itu tidak ada Jangan kebenaran. pelintir lagi ayat Nih, Alkitab itu tajarin. ya. Tajarin, Kamu tajarin. Saya ajarin. memasukkan pengajaran-pengajaranmu Kalian saya ajarin. Jadi, Nah, Ibu, kalian saya ajarin. Ibu, yang dimaksud Alkitab itu Alkitab lagi turunkan orang ini. Dia mukanya Alkitab kayak sudah itu muka babi kuya. adalah- Turunkan cepat. Mampus. Ini bukan gereja, tempat nipu. Ini di depan umat Islam. makanya baca ya. Dari mana Kristen laknatullah mengambil istilah Alkitab itu? Oh, dari mana? Dari mana? Kalian punya otak kan? Kalian manusia kan? Kalian masih bisa waras enggak? Kau menyebut surat-surat Cuma kalian ya, itu, surat kepompong renungkan. itu dengan sebutan Berubah Alkitab itu kamu. dari mana ilmunya? Jangan suka pelintir. Dari mana ilmunya? Wahai Kristen laknatullah, kau pakai istilah Alkitab itu dari mana kau curi? Hah? Dari mana kau ngambil kata Alkitab itu? Habis itu kalau kamu merasa pelintir, kami yang melintir. Kau yang memelintir surat kabar yang datang dari barat, kau pelintir dengan sebutan Alkitab, bukan saya. Baca ya Juma ya. Ya. Baca ya. Ya. Nah, udah Ini kalah bukan kamu gereja, baru Ibu. kamu. Jangan suka Ibu. menyenjek. Nah, Ini bukan 2 gereja, Petrus 3:3 Ibu. itu. Yang mengejek 2 itu nabi Petrus palsu. 2 Baca. itu, Baca 2 Wahyu 20. Petrus 2 itu berbicara Nah, tentang Kristen, bukan berbicara tentang Islam. Itu berbicara tentang Kristen. Kenapa bisa Bible bercerita tentang Kristen? Karena mereka membuat makar. Kata Quran saya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, jangan suka pelintir, bahas kitabmu, jangan pelintir kitab. Ketika orang-orang ahli Jangan kitab kau membuat pelintir. makar terhadap Nabi Isa, Allah membalas makarnya. Hasil dari makarnya itulah itu. Kalian ingin menipu, tapi kalian menipu diri kalian sendiri. 2 Petrus 2 itu bukan berbicara mengenai Islam, itu berbicara mengenai Kristen. Nih, ku baca sama kalian ya. Baca di bawah di penghujungnya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka orang Kristen ini lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, bagi Kristen yang keluar dari Kristen, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi Kristen yang keluar dari Kristen adalah Bertobat ya anjing. Juma ya, bertobat ya. Tobat Kristen ya. yang keluar dari Kristen Jangan lagi ikutin nabi adalah palsu ya. anjing, Sama guru adalah palsu anjing ya. yang kembali lagi ke Nah, muntahnya jangan jadi guru palsu dan ya. adalah babi yang mandi kembali ke kubangannya. Jadi Kristen yang tidak murtad dari Kristen apa namanya? Jangan guru palsu ya. Guru yang benar ya Juma ya. Tobat kamu. Jangan Jadi, pelintir lagi ayat Alkitab. Penulis Jangan pelintir. Petrus mengibaratkan Kristen itu sendiri sebagai anjing dan babi. Kristen yang murtad dari ajaran Kristen itu adalah anjing yang yang kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali di kubangannya. Tapi Kristen yang tidak murtad, tidak kembali kepada jalan-jalan yang tidak sesuai dengan aturan Kristen, itu adalah anjing dan babi yang baik. Tobat kau Juma. Mulut Itu dalil. sama dengan iblis kotor. Yang kotor itu yang makan babi, yang tidak bersunat. Berubah mulut itu. Ya, Apa kata kamu ya. Yesus? Tubuhmu adalah
Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau melemparkan kemudian barang kudus kepada anjing. Jangan Iya, kau melemparkan kamulah anjingnya itu. mutiara kepada Kamu babi. Tuh, yang disebut anjing dan babi itu tadi 2 Petrus 2. Itulah anjing dan babinya. Kok jadi saya pula yang kau bilang? Guru palsu lah itu yang Ya, menyangkal guru palsu penyembuhan. itu disebut di Petrus. Guru palsu itu anjing kembali ke muntahnya, babi kembali mandi di kubangannya. Itu siapa yang memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Pengajarannya yang menyesatkan. Saya ulang, siapa yang memasukkan surat-surat satunya palsu Juma, ke dalam kitabnya Rifai, Yahudi? Nora Aritonang, mereka Saya ulang inilah lagi. guru-guru palsu. Siapa yang memasukkan kitab-kitab palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo, jujur. Kitab itu dinubuatkan buat Siapa yang Pengejek, memasukkan guru. kitab-kitab palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo. Al-Quran tidak pernah dimasukkan ke dalam kitabnya Tobat Yahudi. kau ya, tadi kamu baru mengajar kamu guru-guru palsu. Jawab, siapa yang memasukkan buku-buku palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo, Mas Solang. Pengajaran-pengajaran sesatmu tadi. Siapa Kau yang kamu memasukkan lagi. surat-surat Paulus ke Kaulah dalam guru-guru. kitabnya Yahudi? Ayo, Kaulah guru palsunya itu. Mas Solang Tahu nggak? generasi. 2 plus Siapa 3, yang 3. memasukkan Kaulah pengejek surat itu. Lukas ke dalam kitabnya Yahudi? Teruskan ya Jumaya, Ayo. bertobat kau. Tobat ya. Mas Solang generasi. Jangan jadi guru palsu Siapa ya. yang memasukkan Jangan dilemparkan pengajaran kau ke daratan- Markus ke dalam ke lautan kitabnya api. Yahudi? Waduh, 20. Mas Solang generasi. Jadi sudah fakta, ketika Anda membawa data dari kitab saudara sendiri, maka kitab saudara siap pasang badan dan memuntahkan seluruh isinya. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memasukkan pengajaran-pengajaran di luar Yahudi masuk ke dalam kitabnya Yahudi hanya agama Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam. Mas Solang generasi. Coba ambil kitabnya Yahudi, ambil, periksa. Terjemahannya aja. Kita periksa kitabnya Yahudi, kitab Tanak, Kejadian dan seterusnya. Di situ ada Yeremia, di situ ada Samuel, di situ ada Yosua, di situ ada Daniel, di situ ada Pohotba. Kita periksa tuh kitab tuh. Itu kitabnya Yahudi kan? Loh. Ini bagian belakangnya ini kitabnya siapa ini? Kok ada nempel? Siapa yang memasukkan ini? Hei, siapa yang memasukkan ini? Ini kok ada Lukas, ada Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi. Ini siapa yang memasukkan ini? Hei, tanggung jawab dulu. Hei, tanggung jawab. Siapa yang memasukkan ini? Kitab-kitab yang baru ini masuk ke dalam kitabnya Yahudi, mencampur adukan dengan ajaran Tuhan ini. Siapa nih? Hei, siapa? Hah? Ada? Itulah jawabannya. Kalianlah kemudian yang disindir oleh kitab Anda sendiri. Maaf teman-teman. Itu fakta, itu real. Saya tidak pernah menemukan perjanjian barunya Yahudi, yaitu kitab Tanak, itu ditempelkan ke dalamnya terjemahan Al-Quran. Itu nggak pernah saya lihat. Dan saya juga tidak pernah menemukan terjemahan kitab Tanak dalam bahasa manapun itu ditempelkan ke dalamnya kitab Veda. Tidak pernah. Yang saya lihat, yang menempel masuk ke dalam kitabnya Yahudi itu adalah kitabnya Kristen. Berarti yang memasukkan kemudian pengajaran-pengajaran palsu ke dalam kitabnya Yahudi itu siapa? Ayo, karena kitabnya Yahudi itu tidak ada kitab Roma, tidak ada Markus, tidak ada Galatia, tidak ada Filipi, tidak ada Lukas, tidak ada Yohanes, tidak ada Matius. Ayo, siapa yang memasukkan kitab-kitab itu ke dalam kitabnya Yahudi? Ya Kristen. Sebagaimana Nabi Muhammad dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Demikian pula di antara kamu pengikut Yesus akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Mari kita periksa kitab siapa yang menempel masuk ke dalam kitabnya Yahudi yang katanya sesat dan membinasakan.
Oh, kitab Al-Quran. Wah, sorry ya. Wow. Kita lihat, ternyata saudara-saudara, bukan hanya pengajaran-pengajaran palsu yang dia masukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi, melainkan sahabat Andre barakallah, dia juga memasukkan istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam Al-Quran masuk ke dalamnya. Dasar penyesat. Diambil juga kitabnya Islam, diambil juga kitabnya Yahudi, dicampur menjadi satu di dalam. Tadi di awal saya mengatakan, ada nggak Elohim berfirman kepada Lukas? Nggak ada katanya. Ada nggak berfirman kepada Paulus? Nggak ada katanya. Lah, berarti pengajaran-pengajarannya ini dari mana? Bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan tapi dianggap dari Tuhan, itu apa namanya? Asli atau palsu? Palsu. Lalu dimasukkan ke dalam kitabnya Yahudi. Berarti yang menggenapi 2 Petrus 2 ini adalah pendiri-pendiri agama Anda.